Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang kepada Anda semuanya yang telah berada di gedung perundingan Linggarjati. Nah, yang mana bangunan ini telah menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia. Nah, yang mana bangunan ini yang berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, mungkin di sini kami akan uraikan dulu, yaitu mengenai riwayat singkat gedung perundingan Linggarjati. Nah, sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk, nah itu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tersana yang punya pabrik gula Cirebon dan dibangun menjadi semi permanen setengah batang. Kemudian tahun 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Panpos dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan jadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat jadikan Hotel Restore. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu perundingan sini dulu itu statusnya masih hotel, yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat jadikan markas Belanda agresi militer kedua. Dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar, nah itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru renovasi dibubarkan museum sampai sekarang. Nah, kemudian sini ada maket perundingannya. Ini untuk menggambarkan suasana waktu perundingan seperti ini. Nah, yang sebelah timur ini perwakilan dari delegasi Indonesia, ada 4 orang yang diketuai Sultan Syahrir, anggotanya Susanto, Tito Projo, Dr. Anand Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian dari Belanda juga ada 4 orang yang sebelah barat yang diketuai oleh Profesor Insinyur Semerhorn, anggotanya Panpul, Debur, dan Pandu. Kemudian 1 orang ini untuk penengah perundingan yaitu Lord Karen dari Inggris. Kemudian sini juga ada untuk mutulen atau pencatatnya. Nah, ini kebetulan orang Indonesia semua. Nah, ini ada Dr. Lemenan, Sudarsono, Amir Syahudin, dan Ali Budiarjo. Nah, perundingan sini terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46, pemerapan 14 sampai 15, dan di Tandatangani Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati
Nah, itu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Nah, kemudian sini juga ada maket bangunan. Nah, ini untuk luas keseluruhan. Nah, ini 2,4 hektar. Dan di belakang bangunan ini dulunya itu perkebunan itu semua. Cuma nggak ada rawat pendidikan taman tahun 1982. Kalau sekolah sendiri itu 800 meter persegi. Yang sekarang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Nah, untuk ruang kulingannya di dalam sana, yuk lihat ke sini. Nah, ini ruang kulingannya seperti ini ya ke sana. Cuma yang ini kebetulan mebel-mebel udah replika semua. Yang aslinya tinggal terus depan. Nah, yang ini ini juga udah mau berenovasi. Ini kulitnya diganti, tinggal kayak sama besinya aja. Kemudian sini juga ada piano, juga masih sama, masih aslinya. Kemudian lantai yang dalam ruangan ini masih asli semua. Nah, ini dari tahun 1930 lantainya. Bahkan ini udah pakai mesin gosok 2 kali, cuma warna tetap enggak pudar. Nah, bahkan bangunan juga ini masih sama, masih aslinya, kecuali atap sama itu udah direnovasi. Nah, selama perundingan, para delegasi juga nginep di sini semua. Nanti ada kamar kami sebelah timur dari Indonesia dan Belanda. Yuk lihat ke sini. Nah, ini untuk kamar tidur delegasi Indonesia. Di sini ada 2 kamar. Yang ini sama sebelah timurnya. Cuma yang di kamar juga semuanya udah replika semua. Cuma nggak berubah, bentuk aslinya disamakan sesuaikan dengan yang aslinya. Karena yang aslinya udah dimakan usia. Sebagian juga mungkin dijual sama masyarakat. Karena bangunan ini sempat lantar setahun, tahun 75 sampai tahun 76 itu nggak ada masalah sama sekali. Bahkan yang aslinya juga itu diketupan masyarakat dikembalikan lagi ke sini. Nah, kemudian di sini juga ada foto Panos. Nah, ini foto yang pertama kali membangun. Nah, ini waktu tahun 1930. Nah, bangunan ini dibangun oleh orang ini dan dijadikan wisma Belanda oleh Mr. Jacobus Kosciuszko Panos. Nah, ini pengusaha gula di Cirebon di Sinangau. Nah, untuk Belandanya sebelah kiri sana, itu ada 2 kamar juga yang sama di sebelah sini. Nah, ini untuk Belandanya ya 2 kamar yang ini sama ini. Ini pakai connecting door, cuma sayangnya juga yang di kamar kami juga nggak ada kamar mandi. Kamar mandinya dipisah pakai kamar mandi umum. Nanti ada sebelah utara sana. Terkecuali kamar tidur keren dari Inggris, nanti ada kamar mandinya di dalam kamar. Nah, kemudian sebelah timurnya lagi. Nah, ini untuk kamar tidur delegasi Indonesia. Di sini 1 kamar lagi. Nah, yang ini juga udah dikasih semua. Kalau pintu, jendela kusen masih sama nih, masasnya paling kunci-kuncinya aja udah diganti. Kemudian sini ada kamar tidur untuk ketuanya, ketua delegasi dari Belanda nih, Profesor Insinyur Semerhon. Ini juga udah sama, udah replika. Nah, kemudian sama sini juga ada foto perempuan ini, ambilnya dari samping. Nah, ini foto Ibu Maria Lupa Santoso. Nah, ini Menteri Sosial pertama Indonesia. Nah, ini yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh. Jadi ngambil tengah-tengah sini atau suyukan Ibu Maria Lupa ini yang beralasan karena sini udahnya masih sejuk dan hotel ini layak untuk jadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Lupa ini dulunya itu anak mantan Bupati Kuningan, dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan pada saat itu cuma satu-satunya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Kita lanjut ke sebelah utara sana, ada ruang makan sama ruang Bung Karno. Nah, itu mebelnya yang masih ada di sana lagi, sebelah sini. Ini nama-namanya dari Indonesia ini Ketua Eksekutif Hadir. Nah, ini yang bertanya ke sana. Ini dari Belanda juga ada 4 juga. Nah, ini ketuanya anggotanya ke sana. Kalau yang satu ini untuk Perdana Perundingan dari Inggris. Nah, kemudian sini ada foto bangunan. Nah, ini foto bangunan saat berlangsungnya perundingan. Nah, ini tahun 46 seperti ini keadaannya.
Nah ini dari Jogja dan Jakarta ke Cirebon naik kapal udara ini yang bisa standar laut. Nah ini berhentinya di pelabuhan Cirebon di atas air. Nah dari Cirebon ke sini naik kendaraan roda 4. Kebetulan akses jalan sama penerangan tahun 4 sudah ada pada satu, cuma mungkin jalannya masih rusak ya, masih batu-batu nih, belum gaspal. Kemudian kita lanjut ke ruang makan. Nah ini ruang makannya. Ruang makannya. Nah yang ini masih sama, masih ada semua nih, ada kursi, meja, lemari 2, dan kaca juga masih sama, masih aslinya. Nah ini bahannya dari kayu jati semua. Nah sini juga ada bahan-bahan keramik yang ini. Nah ini masih sama, masih aslinya. Yang kelihatan besar ini, nah ini masih sama, masih aslinya. Kalau yang bawah ini udah replikanya, kemudian ada juga udah replikanya. Nah, kita lanjut lagi ke penampungan air. Nah sini ada penampungan airnya. Ini juga posisinya masih sama, masih aslinya. Nah ini ngambil ini dari Matahari Gunung Ciremai, itu dari dulu sampai sekarang masih berfungsi, masih ngalir. Nah selama perundingan, karena sedang ada kamar mandi, ada satu kamar mandi yang pada saat itu dipakai. Itu kamar mandinya besar, itu juga masih sama, masih aslinya. Nah sini kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya di sini. Nah yang juga paknya masih sama, masih aslinya. Ini juga sama, yang ngambilnya di sana dari Matahari Gunung Ciremai. Jadi kalau mau mandi di sini semua. Kemudian kita lanjut ke ruang Bung Karno sebelah sini. Nah sini ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Lalu sini naiknya cuma 4 mata, naik pun cuma 1 jam. Sebelum perundingan dimulai, beliau duduk di kursi panjang ini. Nah ini gambarannya seperti ini. Nah beliau kayak berunding di sana, karena sudah diwakili oleh Sultan Syahrir. Setelah promosi ini, beliau langsung balik lagi ke Jogja. Juga bersama asasinya, ini juga sudah memenuhi renovasi. Nah kemudian sini ada satu ruangan lagi, kamar lagi. Nah ini kamar di luar dari Inggris. Nah ini untuk penengah kuningan, nanti di sebelah sini. Nah ini istimewanya ada kamar mandi di dalam. Mungkin dulunya mungkin VIP-nya, ini juga Ustaz udah replika, tegel udah replika, tinggal pakai aja yang aslinya. Nah kemudian ada bagian akhir sini. Nah ini mengenai luas keseluruhan. Nah ini luas keseluruhan batas bekas tanah keliling. Nah ini 2,4 hektar. Nah di belakang bangunan ini dulunya itu perkebunan semua. Cuma nggak ada rawat, kami jadikan taman yaitu 1982, pos bangunan sendiri yaitu 800 meter persegi. Nah mungkin saja yang lebih kami informasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.